Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Pangeran Mangkubumi sungguh jengkel dan marah sekali. Tetapi dia berusaha menahan diri sebaik-baiknya. Dia pandang mata Puger yang menunduk di hadapannya. Pangeran Puger berusaha membela diri. Dia tak berani membalas tatapan mata tajam pamannya. Bahkan dia merunduk dan memberikan hormat pada pamannya. Pangeran Mangkubumi lalu bangkit dan membusungkan dadanya. Kembali menusuk Pangeran Puger dengan tatap mata tajam. Pemerintah Mataram memberikan kepercayaan kepadamu supaya kau memerintah dengan baik, supaya kau bisa menjadi perisai di wilayah utara ini. Tetapi kalau kau menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, dan kedudukanmu, maka pemerintah Mataram tidak akan membiarkanmu. Paman, saya tidak ada maksud jahat, Paman. Lalu untuk apa kau melatih para pemuda menjadi prajurit-prajurit bersenjata? Ha? Untuk apa? Untuk apa semua itu, Puger? Kau ini adalah anak tertua. Kau sudah punya anak istri. Mengapa kau tidak memahami? Bacalah baik-baik. Pahami piagam yang diberikan pemerintah Mataram kepadamu. Jangan menyia-nyiakan kepercayaan itu. Aku paling tidak suka melihat orang yang sombong. Adigang, adigung, adiguno. Kau tahu artinya itu? Saya Pale. Kau jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan sok kuat, jangan sok agung, jangan sok besar, dan jangan sok pandai. Jangan sok mampu untuk melangkah. Kau ini seorang bawahan. Kalau ingin melakukan sesuatu, bicarakan dulu. Kau tidak menghargai kami yang tua-tua. Kalau kau tetap nekat seperti itu, kau akan hancur, Puger. Dan aku pun tega untuk menghunus pedang. Ampunkan saya, Pale. Sungguh, saya tidak ingin melakukan hal-hal jahat di mata Pale. Saya berjanji, saya tidak akan memberontak. Saya hanya ingin membenahi Kadipaten Demak ini agar benar-benar perkasa, agar benar-benar kuat. Bayangkan saja, Pale, apabila Demak ini hanya memiliki prajurit sejumlah 2.000 orang, lalu bagaimana dengan pelabuhan-pelabuhan yang banyak didatangi para saudagar dari seberang lautan, Pale? Aku tidak bisa menerima alasanmu itu. Aku sudah melihat gejala-gejala yang tidak baik saat ini. Aku mohon perbaikilah. Perbaikilah apa yang telah terjadi saat ini. Masalah keamanan Mataram, aku yang bertanggung jawab. Atau kau sudah tidak menghargai aku lagi, Puger? Aku ini sebagai wakil dari bapakmu. Aku ini wakil dari ramamu. Apalagi Kakang Sutowijoyo telah pergi. Untuk itu, kau anak-anaknya harus bisa menjaga diri. Jagalah keutuhan keluarga Mataram. Jangan seenak udalmu. Ampunkan saya, Pale. Saya berjanji, saya benar-benar mendukung Mataram. Bukankah saya sudah sering bilang, Pale, saya ingin menjadi perisai, saya ingin menjadi benteng Mataram. Dan saya senang sekali karena diberi kekuasaan di Demak Bintoro yang laladannya luas sekali. Saya mohon, Pale Mangkubumi tidak berpikiran negatif pada saya. Puger, sumpah dan janjimu didengarkan oleh prajurit-prajurit. Dan aku sendiri menjadi saksimu. Apabila kau benar-benar kurang ajar dan kau melakukan hal-hal yang sembrono, jangan menyesal di kemudian hari. Saya, Pale, saya berjanji. Hidup adalah perjalanan. Hidup ini adalah perjalanan, Puger. Puger, anakku. Iya, Pale. Maafkan apabila Pale berbicara kasar kepadamu. Bukan maksud Pale menjelek-jelekan kamu. Tetapi Pale benar-benar memperingatkanmu. Dan Pale tidak suka apabila kau melakukan tindakan-tindakan bodoh di luar pemerintahan Mataram. Iya, Pale. Puger, hidup adalah perjalanan. Kita manusia adalah alat-alatnya.
alat untuk menjalankan kehidupan ini. Jangan murka, jangan serakah. Murka dan serakah akan mengubur manusia hingga kehilangan dirinya sendiri. Aku menyesal apabila keluarga Mataram menjadi berantakan. Hargailah almarhum ayahmu. Hargailah Ramamu. Kalau kau tidak menghargai Mangkubumi, kau tidak menghargai Eyang Mondoroko, dan kau tidak menghargai Dimas Jolang, itu tidak apa-apa. Tetapi hargailah ayahmu. Hargailah Ramamu. Jangan kau sepelekan. Apa yang diucapkan orang tua itu ampuh, mengandung bisa, lebih berbisa dari ular beludak. Demikian juga dengan kata-katamu, Puger. Apa yang kau ucapkan itu lebih tajam, lebih buas, dan lebih berbisa. Ku pegang janjimu, dan aku akan kembali ke Mataram. Tetapi kau jangan tertawa lebih dahulu. Tangan, kaki, mata, dan telingaku banyak di sini. Ku minta kau sebaik-baiknya menjalankan tugas dan kewajibanmu selaku adipati, selaku bupati. Jangan menyimpang dari itu. Kau tahu itu, Puger? Iya, Pak Le. Maafkan saya apabila membuat Pak Le marah. Aku tidak marah, tetapi aku kecewa. Kecewa sekali. Kau menghilangkan kepercayaan Pak Le. Kau menghilangkan kepercayaan Mataram, hingga kau menjadi buta. Lupa pada siapa yang memberikan kepercayaan kepadamu. Peganglah kepercayaan itu baik-baik. Jangan sampai pemerintah Mataram tidak percaya lagi kepadamu, sehingga engkau benar-benar terkubur dan tidak bisa bangun lagi. Iya, Pak Le. Ampunkan saya. Maafkan saya. Saya berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebaik-baiknya, Pak Le. Lakukan. Jangan hanya bicara di mulutmu. Aku akan kembali ke Mataram. Ku minta jangan sampai membuat orang lain marah, lalu mencampakkan dirimu. Pangeran Mangkubumi meninggalkan kemenakannya berdiri linglung. Pangeran Puger mengikuti kepergian pamannya dengan senyum dingin. Kembali Pangeran Puger mengangguk-angguk sambil meremas kedua tangannya. Dia memandang debu-debu beterbangan yang ditinggalkan kuda-kuda rombongan Pangeran Mangkubumi pamannya. Nimas Larasati istrinya sudah ada di belakangnya, namun dia tidak menyadari kehadiran istrinya itu. Kang Mas. Kau mendengarkan percakapan kami? Bukankah sudah kuperingatkan, Kang Mas? Kau tidak perlu takut, Larasati. Aku tahu siapa Pak Le Mangkubumi. Dan aku tahu Dimas Jolang. Aku juga tahu siapa Eyang Mondoroko. Mereka hanya menjadi otak. Aku sakit sekali dibilang memiliki rencana jahat. Sakit. Kang Mas, tak ada sebab tanpa akibat apabila datang hujan. Sebelumnya pun pasti angin berhembus dan mendung tebal. Kau tahu maksudku, Kang Mas? Apakah aku salah? Aku tidak salah, dan aku tidak merasa salah. Hanya saja mereka mengada-ada. Atau barangkali mereka ingin agar aku benar-benar lepas dari Mataram. Pasti mereka ketakutan padaku, Nimas. Ketakutan kepadaku karena aku telah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, Nimas. Jangan seperti itu, Kang Mas. Pak Le benar-benar mengingatkanmu. Kang Mas jangan merasa besar. Jangan, Kang Mas. Aku tidak merasa besar, Nimas. Tetapi aku memang benar-benar besar. Aku tidak mau melihat sesuatu berantakan. Melihat apa yang telah kurencanakan menjadi kacau balau hanya karena Pak Le Mangkubumi. Kau tahu maksudku, Nimas Larasati? Aku berusaha memahami, Kang Mas. Aku berusaha mengerti. Tetapi Pak Le benar. Pak Le benar. Aku tidak ingin kau tercebur dalam kubangan lumpur yang paling dalam hingga kau tidak bisa bernafas. Jangan, Kang Mas. Mereka tidak tahu, Nimas.
Mereka memang benar-benar membutakan matanya terhadapku, Nimas. Aku tidak mau. Aku tidak mau diremehkan orang lain. Dan aku akan memegang janjiku. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa Puger bisa melangkah lebih jauh, Nimas. Bisa melangkah lebih lebar. Dan satu hal, biar mata mereka terbuka, Puger bisa melangkah sesuai dengan apa yang ada di hatinya, Nimas. Pangeran Puger meninggalkan Larasati. Dia lalu pergi menyeberang alun-alun dan terus melangkah tanpa menoleh lagi ke belakang. Nimas Larasati memandang suaminya pergi dengan menggeleng-gelengkan kepala. Butir-butir bening menetes dari sudut matanya. Sementara itu, Patih Gending bersama perwira Guntur berada di suatu tempat di mana mereka telah mengumpulkan para pemuda yang dilatih bela diri untuk berperang. Cukup! Berhenti! Bagus sekali. Bagaimana latihan pada hari ini, Guntur? Hamba Kanjeng Pati. Hamba berusaha melaksanakan tugas dan perintah. Apakah ada yang layak menjadi pemimpin pasukanmu, Guntur? Sudahkah kau pilih agar mereka melebarkan sayap ke sebelah utara? Hamba Kanjeng Pati. Hamba telah memilih 10 orang agar melatih para pemuda di Pegunungan Kendeng, di Sukolilo, di Jati, dan semua wilayah Demak Bintoro yang pernah Kanjeng Patih kuasai. Bagus sekali. Ku minta kau tetap menjalankan perintahku sebaik-baiknya. Apabila kurang dana, kau butuh biaya lagi, tinggal kau bicara dan ngomong padaku. Aku akan sediakan semuanya. Kau tahu itu? Salam dan hormat hamba Kanjeng Pangeran. Salam dan hormat serta sembah kalian kuterima. Bagaimana Paman Gending? Guntur, apakah kalian sudah melaksanakannya dengan baik? Hamba Kanjeng Pangeran bisa melihat sendiri apa yang ada di depan Kanjeng Pangeran. Lihat, pemuda-pemuda perkasa yang berdiri berbaris rapi di hadapan Kanjeng Pangeran. Guntur telah melatihnya dengan baik. Mereka semua cakap dalam olah kanuragan dan olah belo yudo. Terima kasih atas dukungan Paman dan dukunganmu, Guntur. Semoga apa yang kalian lakukan tidak sia-sia. Paman Gending, saya ingin bicara sebentar. Iya hamba, Kanjeng Pangeran hamba. Nampaknya ada sesuatu yang penting. Benar, baru saja Pak Mangkubumi datang ke sini. Kanjeng Pangeran Mangkubumi kemari? Iya. Untuk apa? Apakah beliau tidak percaya lagi pada Kanjeng Pangeran? Kanjeng Pangeran Mangkubumi kan Manggolo Yudo di Mataram. Untuk apa pergi ke Demak Bintoro? Tidak ada perlunya. Itulah yang meresahkanku, Paman Gending. Nampaknya ia tidak suka apabila kita memiliki prajurit yang banyak, Paman. Mengapa bisa begitu, Kanjeng Pangeran? Seharusnya Kanjeng Pangeran Mangkubumi itu memiliki pandangan dan wawasan yang luas. Kalau kita memiliki prajurit yang banyak, artinya kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kita bisa membantu bala tentara Mataram apabila diperlukan. Bukankah begitu, Kanjeng Pangeran? Iya, Paman. Tetapi Pak Mangkubumi memandangku dengan negatif. Dia tidak suka aku memiliki prajurit lebih dari 2.000, Paman. Untuk itu, kumohon sementara waktu, latihan dihentikan. Kanjeng Pangeran, hamba tidak bisa mengerti mengapa bisa begitu.
Kanjeng Pangeran jangan takut. Bukankah wilayah Demak Bintoro ini sudah menjadi tanggung jawab Kanjeng Pangeran? Artinya wewenang dan seluruh kebijaksanaan itu ada pada Kanjeng Pangeran. Orang-orang Mataram, pemerintahan pusat tidak perlu ikut campur. Yang mengetahui situasi dan kondisi, yang mengetahui suasana dan keadaan di sini kan kita. Mereka itu tidak tahu apa-apa, jadi mereka tidak perlu ikut campur. Paman Gending, Pak Mangkubumi benar-benar marah apabila aku tidak menghentikan semua ini. Kanjeng Pangeran, sekali lagi saya ingin menyampaikan apa yang benar. Kanjeng Pangeran tidak salah apabila memiliki pasukan yang lebih besar. Prajurit 2000 itu untuk apa? Hanya untuk benteng di Istana Kadipaten. Kita harus bisa mengembangkan wilayah Demak Bintoro seluas-luasnya. Percuma kalau kita memiliki wilayah yang luas, tetapi kita tidak bisa mempertahankannya. Nah, untuk itu mari Kanjeng Pangeran, kita melangkah bersama. Mengapa tadi Kanjeng Pangeran tidak membicarakan hal itu pada hamba? Kalau hamba ada, tentu hamba yang akan menjawab. Lalu di mana Kakang Tondonegoro? Apakah tidak tahu kehadiran Pangeran Mangkubumi? Aku bilang paman berdua pergi menarik upeti di pelabuhan Jepara, sehingga ia tidak menanyakan paman berdua. Sekali lagi hamba mohon agar Kanjeng Pangeran jangan menyelesaikan masalah itu seorang diri. Nanti Kanjeng Pangeran disudutkan, dipojokkan. Dan itu kesalahan besar apabila Kanjeng Pangeran Mangkubumi berani melarang Kanjeng Pangeran Puger. Jangan seperti itu. Itu tidak sesuai dengan aturan main yang berlaku di sini. Kita berhak memiliki kebijaksanaan, Kanjeng Pangeran. Untuk itu jangan takut melangkah, jangan. Lalu apa yang harus kulakukan, Paman Gending? Itu gampang. Kanjeng Pangeran gampang. Hamba bertanggung jawab dan hamba akan menjawab semua pertanyaan Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Ampunkan hamba, bukannya hamba lancang. Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Pangeran. Tetapi semua itu demi kedudukan, kemuliaan, dan kewibawaan Kanjeng Pangeran selaku Adipati Demak Bintoro. Begini, Kanjeng Pangeran, begini. Gending mengajak Pangeran Puger ke balik pohon besar. Laki-laki tua itu tersenyum dingin, lalu mengangguk-angguk sambil memain-mainkan jemari kirinya, memandang sekilas pada Pangeran Puger yang sejak tadi hanya berdiam diri. Para prajurit yang habis berlatih telah berkumpul dan dipimpin Guntur meninggalkan tempat latihan. Dengan tertib mereka membubarkan diri. Patih Gending dan Pangeran Puger memandang mereka sekilas. Apa yang kau rencanakan, Paman Gending? Jangan khawatir, Tuan. Kanjeng Pangeran tidak perlu resah. Semua itu ada di tangan hamba. Hamba akan mengatur sebaik-baiknya bagaimana supaya Kanjeng Prabu tidak cemas terhadap rencana kita. Apabila Kanjeng Prabu mengetahui hal ini sampai mengutus Kanjeng Pangeran Mangkubumi, itu pun bukan soal. Sudah wajar. Mereka itu kan mengemban tugas di pemerintahan pusat. Jadi masalah-masalah yang ada di sini seharusnya mereka tidak berhak ikut campur. Tidak berhak ikut campur bagaimana, Paman Gending? Demak ini kan ada di bawah pemerintahan Mataram. Kau jangan meremehkan Dimas Jolang. Kalau kau meremehkannya, kita benar-benar bisa ditindas, bisa digilas. Untuk itu Kanjeng Pangeran, kita ini menghindari penggilasan semena-mena. Dengan prajurit yang kuat dan perkasa, mana mungkin kita bisa digilas. Jadi, dengan datangnya Pangeran Mangkubumi ke Demak Bintoro ini, artinya mereka sudah takut. Mereka sudah khawatir dengan kekuatan kita yang kita bangun. Kalau kita tidak hati-hati, Paman, kita benar-benar digilas. Aku tidak mau hal itu terjadi.
Kanjeng Pangeran. Hambalah yang mengatasi semuanya. Kanjeng Pangeran tidak perlu ikut campur dan turun tangan. Serahkan semuanya pada hamba, dan hamba akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Masihkah Kanjeng Pangeran tidak percaya kepada hamba? Bukannya tidak percaya, Paman Gending. Tetapi Paman mestinya tahu siapa Pak Lek Mangkubumi. Dia itu kalau bicara akan menepati apa yang dikatakannya. Dia mengancamku, Paman. Mengancam Kanjeng Pangeran? Iya. Mengancam? Mangkubumi itu manusia, kita juga manusia, Kanjeng Pangeran. Kalau ia bisa melakukan sesuatu, kita juga bisa melakukan sesuatu. Ia bertindak tegas, kita pun harus bisa lebih tegas. Kalau ia melakukan kekerasan, kita juga harus lebih keras menghadapinya. Kanjeng Pangeran. Ya, Paman. Kita tidak boleh seperti caci. Diinjak, hanya megal-megol, kolat-kolet. Tidak, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak boleh tunduk begitu saja pada Pangeran Mangkubumi. Saya tahu, hamba mengerti siapa beliau. Dia hanya menakut-nakuti Kanjeng Pangeran. Tidak, Paman. Aku melihat dia sungguh-sungguh. Dia tidak hanya menakut-nakuti, tetapi memperingatkan. Kalau aku tidak merendahkan diri di depannya, mungkin aku mulai dipecat pada hari ini, Paman. Itu permainan otak. Hamba sudah cukup lama bermain otak di Demak Bintoro ini. Kalau hamba hanya mengandalkan satu hal, itu jelas tidak mungkin. Akal, pikiran, dan perasaan harus bergabung menjadi satu untuk menjalankan kehendak. Nah, kalau Kanjeng Pangeran sudah memegang hal ini, maka tidak seorang pun yang mampu mencegah dan menghalangi kita. Jadi rencana kita tetap berjalan, Paman? Iya. Walaupun topan dan badai melanda Demak Bintoro, rencana besar Kanjeng Pangeran harus tetap berjalan. Hamba akan menjadi tangan kanan Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak usah khawatir. Masih ada Paman Gending. Demikianlah, mulai saat itu, Pangeran Puger benar-benar berada di bawah pengaruh Adipati Gending, yang sekarang menjabat Pepatih II di Istana Kadipaten Demak Bintoro. Kanjeng Pangeran Puger lalu menyerahkan semuanya itu padanya. Mereka berdua diam dalam keheningan, menikmati sapuan angin. Patih Gending mengangguk-angguk sambil tersenyum dingin. Yang penting adalah kemantapan, tekad, dan kita harus melaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya, Kanjeng Pangeran. Kita tidak boleh mundur, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran adalah putra tertua dari Kanjeng Senopati Ingalogo. Kalau almarhum tidak dipengaruhi oleh mereka, tentu saja kaulah yang terpilih sebagai Sultan di Mataram, bukan Dimas Jolang. Pangeran Jolang itu apa? Apa-apa, coba apa? Dia menjadi Pangeran Adipati Anom karena pengaruh orang-orang itu. Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi benar-benar menancapkan taringnya di mata Kanjeng Ramamu almarhum tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kehendak mereka berdua. Nah, otak Mataram itu ada di tangan mereka, ada di kepala mereka. Untuk itulah harus ada orang yang menandingi mereka berdua. Tapi Paman, aku lahir dari istri selir, sedangkan Dimas Jolang lahir dari garwo Patmi. Oh, tidak ada macam-macam itu, Kanjeng Pangeran, tidak ada. Pilih kasih itu di Mataram tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kanjeng Pangeran Puger harus tetap di atas. Itu dari permaisuri, lahir dari garwo Ampil, lahir dari selir, itu bukan masalah. Setelah Kanjeng Pangeran Ronggo tewas, maka Kanjeng Pangeran Pugerlah yang paling berhak memegang tahta Mataram, bukan Dimas Jolang. Pangeran Jolang itu saudaramu yang paling muda, tidak boleh dibiarkan memegang kekuasaan di Mataram. Kanjeng Pangeranlah putra yang tertua. Pemegang tahta Mataram sebenarnya adalah Pangeran Ronggo.
Kalau Pangeran Ronggo sudah tidak ada, kan Kanjeng Pangeran Puger yang paling berhak. Kalau Kanjeng Pangeran Puger tidak ada, haruslah Kanjeng Pangeran Purboyo. Pokoknya menurut Paman, Kanjeng Pangeranlah yang paling berhak memimpin di Istana Mataram. Dan sekarang kedudukan itu sudah lepas dari tangan Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran tidak boleh menerima dan diam begitu saja, tidak boleh. Tapi Paman, apa? Pangeran Puger hanyalah seorang yang tidak mampu memerintah. Aku ini sudah dihargai sebagai bupati, Paman. Aku menjadi ciut, Paman. Jangan-jangan Pak Le Mangkubumi benar-benar menindasku. Tidak. Hal itu tidak boleh terjadi selama Paman Gending masih hidup. Kanjeng Pangeran boleh menanyakan Kakang Tondronegoro yang mengasuhmu sejak kecil. Kalau Kanjeng Pangeran tetap merendahkan diri dan tidak berani unjuk gigi, akibatnya Kanjeng Pangeran rugi sendiri. Rugi. Mari Kanjeng Pangeran. Kita bangkit. Kita tunjukkan bahwa kita ini punya cakar dan taring. Ayo bangkit. Beberapa saat lamanya mereka kembali diam, menikmati semilir angin yang senantiasa menyapa dengan lembut kulit mereka. Tak lama kemudian Pangeran Puger dan Patih Gending meninggalkan tempat itu, kembali ke Istana Kadipaten. Sementara itu, perjalanan Pangeran Mangkubumi telah sampai di Istana Mataram. Beliau segera menemui Raden Mas Jolang sang Prabu. Jadi benar, Kang Mas Puger mulai melatih para prajurit, menjadikan para pemuda pilihan menjadi prajurit. Mereka telah meluaskan wilayahnya sampai di utara Pegunungan Kendeng. Dan mereka memanggil para pemuda yang gagah untuk dilatih olah Beloyudo. Dan aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku telah memberikan peringatan untuk yang pertama kali. Kita memang perlu mengawasinya. Kita tidak bisa membiarkannya. Selama Pak Lebo masih hidup, aku tidak akan membiarkannya ugal-ugalan. Mataram harus tetap tegak. Dan tak boleh kau biarkan Puger ugal-ugalan. Sekarang ia benar-benar tak mengindahkan piagam penghargaan yang kita berikan. Ia nampaknya memandang sebelah mata pemerintah Mataram. Kecurigaan itu sudah lama aku lihat. Dan aku sebetulnya kurang setuju ia dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Orang yang tidak becus memimpin selalu membuat gara-gara. Yang penting kita telah mengetahui rencana-rencana busuknya Pak Le. Eyang, biarkan saja. Biarkan saja dan berikan kesempatan. Biar ia memuaskan dirinya. Biar ia mengumbar hawa nafsunya. Dan setelah itu, baru kita menggebuknya. Kalau ia tidak merendahkan diri di depanku dan tidak berjanji ini dan itu, maka hari itu juga akan kucabut dan kutarik kembali piagam pemerintahan Mataram. Tapi kita harus hati-hati, Paman Mangkubumi. Kita harus bertindak bijak. Sebab bagaimanapun juga, ia harus kita berikan wewenang dan kebebasan memerintah daerahnya. Biarkan saja sejauh tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas bagaimana, anakku? Pemerintah Kadipaten hanya diperkenankan memiliki 2.000 prajurit. Dan aku melihat para pemuda yang dilatih bukan hanya 2.000. Demak Bintoro sekarang memiliki kekuatan 6.000 prajurit. Ini sudah cukup berbahaya. Apa artinya 6.000 prajurit dibandingkan dengan 10.000 prajurit Mataram? Kita harus menyebarkan surat perintah agar seluruh wilayah kekuasaan Mataram menyediakan prajurit-prajurit pilihan. Apakah perlu kita lakukan saat ini, Eyang? Iya, karena Puger mengeraskan hati dan pikirannya, maka kita pun harus bertindak tegas dan lebih keras. Tapi kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan, Eyang. Untuk hal ini kita terpaksa, cucuku. Puger tidak main-main lagi. Jadi kita pun harus sungguh-sungguh menghadapinya. Tidak mengapa. Akan tetapi, siapapun juga yang tidak mengindahkan peringatan kita memang perlu menumpasnya.
Kita tidak boleh membiarkan orang-orang seenaknya. Tidak boleh sewenang-wenang. Kita nanti akan dilecehkan, anakku. Kau tidak boleh membiarkannya. Benar apa yang diucapkan Eyang. Kau harus segera memberikan surat perintah, mengadakan persiapan untuk mengirimkan prajurit-prajurit pilihan dari seluruh wilayah Mataram ini. Peringatkan pada mereka bahwa Demak mulai mengasah taring. Semuanya jadi serba salah. Aku jadi menyesal. Sudah. Tidak perlu menyesal. Tindakanmu sudah cukup bijaksana, cucuku. Memilih dan menunjuk Kang Masmu Puger sebagai adipati di Demak Bintoro. Itu tindakan yang cukup bijaksana. Akan tetapi, jika Pangeran Puger tidak menggunakan kesempatan itu dan tidak memegang kepercayaan yang telah kau berikan, artinya itu menjadi kesalahannya sendiri. Kau tidak boleh merasa bersalah. Kau ini ada di atas, cucuku. Ingatlah baik-baik. Kau tentu menanamkan apa yang telah kau baca dalam serat Megotontro. Bukankah Mego benar-benar memberontak terhadap adiknya? Adiknya telah mengalah. Akan tetapi ia tetap bersikeras, dan sampai di bumi pun ia tetap serakah. Inilah yang kurenungkan saat membaca serat itu, Eyang. Ya, Kembang Joyokusumo juga menjadi orang yang serakah. Ia curang sekali. Ia menjadi orang yang pernah melukai adiknya, baik di Kahyangan Suroloyo maupun di bumi ini. Ia tidak akan pernah percaya pada siapapun. Ia tidak akan pernah puas dengan apa yang dilakukannya, dan ia selalu menuruti hawa nafsunya. Kisah itu benar-benar kualami sekarang. Aku melakukan sesuatu yang keliru. Pandanganku salah, dan kebijakanku telah disia-siakan. Anakku, bukan kau yang salah, tetapi Pugerlah yang salah. Dia yang tidak menerima, dia yang tidak pernah puas. Dia memang murka dan serakah, dikasih hati. Dia minta rempelo. Aku tidak akan membiarkannya. Peringatanmu itu sudah cukup keras, Kanjeng Pangeran. Anakku sudah ke sana. Itu suatu kebijaksanaan yang besar. Biar peringatan itu menjadi catatan hidupnya. Kalau benar-benar ia melanggar peringatanmu, baiklah. Secara resmi, cucuku harus segera menulis surat perintah, surat peringatan buat Puger di Demak Bintoro. Haruskah itu saya lakukan sendiri, Eyang? Jangan ragu-ragu untuk bertindak. Lakukanlah seperti Betoro Yomotipati. Ia akan menindak tegas siapapun yang bersalah. Dia akan menyingkirkan para perusuh negara. Dia akan menghukum orang-orang yang bersalah tanpa pandang bulu. Tanamkanlah itu baik-baik. Iya, Eyang. Akan tetapi saya benar-benar tidak tahu mengapa hal ini bisa kualami dan bisa terjadi seperti ini. Kang Mas Puger telah menyia-nyiakan kepercayaan kita. Jika benar-benar kita telah bertindak, dia akan tahu. Siapa sebetulnya dirinya yang tidak tahu diri itu? Lain halnya kalau kita membiarkannya, maka ia akan semakin kurang ajar. Aku akan ada di depanmu, dan aku akan menghunus pedangku. Pangeran Mangkubumi bangkit, melangkah sambil membusungkan dadanya. Tangan kanannya mencengkram gagang pedang yang tergantung di pinggangnya. Eyang Mondoroko pun ikut bangkit, lalu melangkah mendekati Raden Mas Jolang Sang Prabu. Sang Prabu sendiri hanya bisa diam dengan tatapan mata dingin. Pangeran Mangkubumi mencengkram gagang pedang yang tergantung di pinggangnya,
Kegeraman dan amarah tergambar dalam sorot matanya yang berapi-api. Raden Mas Jolang menghela napas dingin. Dia tersenyum dingin dan menghela napas dalam-dalam. Sedangkan Eyang Mondoroko mengangguk-angguk penuh arti. Wajah tua itu nampak dilanda duka, tetapi dia tetap dingin menghadapi kemelut yang ada di Istana Mataram. Kita harus bisa memberikan kebijaksanaan dalam menghadapi Kang Mas Puger, Eyang. Kita tidak boleh menghadapinya dengan gerusa-gerusu. Tetapi kalau tidak diberi pelajaran keras, ia tidak akan kapok, anakku. Pale benar-benar tidak setuju apabila ia berkehendak dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan piagam yang diberikan pemerintah Mataram. Kita mesti memahami apa yang sedang terjadi di sini. Baru beberapa tahun ia memerintah Demak Bintoro, sudah memberikan rencana-rencana yang baik kepada pemerintah Mataram. Baiklah, kita lihat saja perkembangannya. Sebab becik ketitik olo ketoro. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentu saja akan melahirkan kebaikan-kebaikan pula bagi semua orang. Tetapi kalau ada orang yang berkehendak dan berkeinginan jahat, maka ia akan nampak. Kita tidak perlu susah-susah. Kau cucuku, kau adalah seorang raja. Kau adalah menjadi kepala dari seluruh Mataram ini. Sekarang Eyang ingin mendengarkan kebijaksanaan apa yang patut kau berikan. Benar, Engkel. Anakku, kau harus benar-benar bijaksana dalam menghadapi Puger. Rencana apa yang telah ada di dalam hati dan pikiranmu, anakku? Eyang, Pak Le, rasanya berat sekali di mana menghadapi orang-orang yang saya cintai. Aku ingin sebetulnya masalah-masalah seperti ini bisa diatasi dengan baik. Jangan sampai mengundang permasalahan. Tetapi nampaknya Kang Mas Puger nekat sekali untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Saya ada beberapa pemikiran. Sebab bagaimanapun Mataram tidak boleh membiarkan orang-orang yang semakin terbenam dalam lumpur. Yang pertama, saya serahkan kepada Pak Lik Mangkubumi agar membuat kantung-kantung perbentengan di seluruh wilayah Mataram. Kantung-kantung perbentengan ini harus diisi oleh prajurit-prajurit pilihan, prajurit-prajurit yang terlatih di medan laga. Yang kedua, saya ingin agar seluruh wilayah Demak Bintoro diawasi di bawah orang-orang yang terlatih dan ahli di bidangnya. Semuanya harus dari kota Raja Mataram. Pemberitahuan ini harus diketahui oleh raja-raja kecil kekuasaan Mataram. Yang ketiga, kita harus membuat strategi pengawasan ketat. Kita tidak boleh bertindak kekerasan selama Kang Mas Puger belum memulainya. Lain halnya kalau Kang Mas Puger memang memulai memberontak, maka mau tidak mau kita harus menghentikannya. Ya, kebijaksanaanmu itu baik sekali. Pak Le akan berusaha melaksanakannya. Dan Pak Le juga punya usul agar semua upeti yang dikirim dari Demak Bintoro supaya disisihkan. Dalam arti disendirikan. Jangan dicampur dengan ulu wetu yang lain. Ini untuk mengetahui sejauh mana Puger mengirimkan pajak dan upeti yang ada di Demak Bintoro. Sebab kulihat ia telah mengembangkan wilayahnya sampai di utara Pegunungan Kendeng, daerah Tayu, Juwana, Lasem sampai ke sana. Bahkan daerah ujung Watu juga telah menjadi kekuasaannya sampai ujung Jepara. Semuanya telah dikuasai. Berarti pendapatan Demak Bintoro semakin besar. Ini harus kau perhatikan, anakku. Iya, Pak Le. Saya akan perhatikan hal itu. Iya. Ingat Yangger, cucuku. Kita dalam menghadapi seseorang tidak boleh hangus dan terbakar oleh tindakan-tindakan yang mencelakakan. Kita menghadapi sesuatu harus dengan kesabaran.
Hanya dengan panjang sabarlah kita mampu menghadapi segala sesuatu. Kesabaran adalah mata pedang yang amat tajam untuk menghadapi kebatilan, kemurkaan, dan keserakahan. Siapa yang dapat mengalahkan kesabaran manusia? Benar, Eyang. Eyang melihat hanya orang yang sabarlah yang akan mendapatkan keberhasilan. Tetapi orang yang gerudak-geruduk, gerusa-gerusu dan tergesa-gesa dalam melangkah, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ia ingin merangkul keduanya, tetapi akhirnya justru terlepas kedua-duanya. Itu orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak memiliki pendirian dan kepribadian. Demikian juga dengan Kang Mas Mupuger. Ia membuat kita-kita ini kecewa. Terus terang, Eyang prihatin dan sedih sekali ketika mendengar berita dari Pak Likmu bahwa Kang Masmu mulai memilih pemuda-pemuda terlatih, pemuda-pemuda pilihan. Ya, biarkan saja. Biarkan saja. Tak perlu kita khawatir. Masih ada kita. Saya sendiri jadi heran, Eyang. Setiap kali orang yang diberikan kepercayaan senantiasa menyia-nyiakannya. Tetapi, Nger, cucuku, kita mesti kembali mengingat siapa diri kita. Kita ini adalah manusia, letak dari segala apes, salah, rusak, lupa, dan murka. Kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang salah. Kita seringkali lupa diri. Kita seringkali murka dan serakah. Dan kita akhirnya bisa rusak. Hal inilah yang harus kau pegang, cucuku. Jangan sampai kau terbakar oleh amarah. Jangan terbakar oleh angkara murka. Jangan sampai, Nger. Dan kita harus ingat pada diri kita bahwa setiap manusia itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kita harus bisa memaklumi kelebihan maupun kelemahan orang lain. Disinilah kamu harus melihat Kang Mas Mupuger. Dia itu bagaimanapun juga tetap putra Mataram. Ya, sekalipun dia itu kurang mendapat perhatian dari Kanjeng Ramamu, karena dia itu agak tumpul, selalu serakah. Aku melihat sebelum ia diangkat hidup di istana ini, ia nampaknya ngabang-ngabang. Kamu tahu ngabang-ngabang? Iya, Eyang. Orang yang ngabang-ngabang artinya orang yang serakah, orang yang tidak pernah mau menerima apa yang ada di depannya. Itulah orang yang ngabang-ngabang. Dan kita harus bisa mensiasati orang-orang seperti itu, Nger. Tetapi sekali tidak bisa dipercaya, selamanya juga akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya, Eyang. Aku menjadi kesal terhadap Puger. Apa maunya? Apa keinginannya? Apakah tidak enak menjadi seorang bupati? Segala macam telah terpenuhi. Anak-anak dan istrinya juga hidup tentram di sampingnya. Atau ia memang ingin menjadi raja? Ya, begitulah namanya manusia. Dalam kehidupan manusia ini ada dua hal, anakku, cucuku. Ada dua hal dalam kehidupan kita ini. Tentang kepuasan manusia itu dan tentang rasa manusia itu. Ada dua hal yang bercokol di dalam hati kita. Yang pertama adalah mulur. Tahu mulur? Molor, diolor-olor. Ya, selalu mulur atau ditarik. Kalau dipaksa ditarik, ya mulur. Semakin memanjang. Itu rasa manusia. Manusia apabila sudah ingin makan jagung, akhirnya ia pun akan menginginkan makan nasi.
Nah, setelah makan nasi, tentu saja ia ingin makan garam dan lauk pauknya. Setelah berhasil makan nasi dan lauk pauk, maka ia ingin makan yang lebih enak lagi. Sampai akhirnya keinginan-keinginan itu mulur terus. Seperti halnya kalau kita mendapatkan sesuatu. Hari ini kita mendapatkan 1 real, maka besok pagi kita ingin 10 real. Lusa kita menginginkan 25 real, dan seterusnya dan seterusnya. Mulur terus sampai tidak terbatas. Sampai kita mati, tidak akan pernah puas. Enggak tahu dirimu. Kau sudah ingin menunjukkan kebijaksanaanmu sebagai seorang raja, sebagai seorang sultan, seorang pemuda di Mataram ini. Aku tidak tahu. Apakah kau ingin menjadi ratu ning ratu, atau kau ingin jadi seorang yang bisa merogoh sukmo? Eyang tidak tahu. Tetapi yang jelas, memang kehidupan manusia itu dikuasai 2 hal itu, mulur mungkret. Eyang benar. Eyang benar. Saya merasakannya. Saya juga merasakannya, Eyang. Lalu mungkret. Kenapa ada mungkret di dalam hidup manusia? Ya tentu saja ada. Kita kadang-kadang mundur apabila merasa kecewa dan dikecewakan. Itu sudah wajar. Mundur itu untuk memasang strategi yang lebih baik. Mundur bukan untuk mengalah, tidak. Tetapi mundur untuk kebaikan bersama. Manusia hidup di dunia ini senang dan susahnya selalu datang silih berganti. Senang sebentar, kembali susah. Senang sebentar, kembali susah. Senang, susah, silih berganti. Itulah yang dialami hidup dan kehidupan manusia. Eyang sama sekali tidak menginginkan dalam Trah Mataram ini terjadi hal yang demikian. Akan tetapi, apa yang kita hadapi sekarang ini justru bermunculan hal-hal yang tidak berkenan. Jadi serba salah, Eyang. Jadi serba salah. Ya, serba salah. Kau tidak boleh merasa salah, anakku. Tidak. Bukan kau yang salah. Pak Le akan tetap membelamu. Dan Pak Le akan tetap ada di belakangmu. Aku tidak akan membiarkan orang-orang mencungkirkan tahtamu. Selama Mondoroko dan Mangkubumi hidup, tidak akan kubiarkan singgasana Mataram bergeser dari anak Senopati yang terbaik. Terima kasih atas dukungan Pak Li dan Eyang Mondoroko. Saya terharu sekali. Kang Mas Puger, apa sebetulnya maumu? Raden Mas Jolang melangkah beberapa tindak di depan Eyang Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi. Dia mengangguk-anggukan kepala, lalu bersedekap dan memandang cakrawala yang amat luas, yang membuat hati dan pikirannya sedikit jernih. Mereka tenggelam dalam keheningan dan mencekam. Sementara itu, di istana Kadipaten Demak Bintoro, Pangeran Puger tidak mengindahkan apa yang dipesankan Pangeran Mangkubumi. Dia mengerahkan seluruh orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan rencana-rencananya sesuai dengan apa yang diinginkan Patih Gending. Aku telah mengumpulkan 200 prajurit di lereng pegunungan Kendeng, Kakang. Bagaimana pemuda-pemuda di sana? Apakah bisa diandalkan, Nandoko? Iya, menurutku bisa sekali, Kakang Guntur. Sebab orang-orang di pegunungan Kendeng memiliki badan yang tegap dan kuat. Mereka terbiasa naik gunung dan turun lembah, terbiasa membawa beban berat. Dan kita tinggal mengolahnya, melatihnya bagaimana mereka memegang senjata. Senjata apapun yang ada di tangan mereka harus bisa bermanfaat dengan baik. Kapan kau membawanya kemari? Aku punya usul, Kakang Guntur. Bagaimana apabila kita sendiri yang datang ke sana, melatih mereka di sana? Sebab
Kulihat tempat di sana lebih tenang. Dan aku yakin kalau kita melatih anak-anak muda di sana, artinya jauh lebih dari pengawasan pemerintah Mataram. Kalau sampai kita diketahui oleh antek-anteknya Mangkubumi, kita bisa mampus, Kakang. Pendapatmu bagus sekali. Bagaimana kalau kita usulkan pada Kanjeng Pati Gending? Ada apa lagi, ha? Aku tidak mengundang kalian kemari. Aku heran. Kalian kutugaskan ke Pegunungan Kendeng, tetapi kenapa malam hari ini kalian ada di sini? Apakah kalian tidak mendengarkan perintah-perintahku, Nandoko dan kau Guntur? Ampunkan kami, Kanjeng Pati. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Sembah dan hormat saya. Sembah dan hormat hamba, Kanjeng Pati. Apa yang kau inginkan, Nandoko? Katakanlah, jangan sampai membuatku marah. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba ingin menyampaikan sesuatu tentang para pemuda yang ada di Pegunungan Kendeng. Ada apa lagi? Bukankah aku sudah menyuruhmu agar kalian melatih para pemuda itu menjadi prajurit-prajurit yang tangguh, agar mereka bisa memegang senjata dengan baik dan bisa belo yudo? Nandoko, Guntur, apakah kalian tidak tahu itu? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Ayo katakan, Nandoko, ada apa sebetulnya? Apabila kemarin Kanjeng Patih menginginkan saya membawa para pemuda Kendeng kemari, nampaknya itu tidak mungkin, Kanjeng Patih. Kenapa tidak mungkin, Nandoko? Kenapa? Bukankah dengan berjalan kaki dari Kendeng kemari itu mereka bisa mendapatkan sesuatu yang berharga? Mereka bisa bergerak dengan bebas melalui hutan. Kenapa? Apa yang kau takutkan, goblok? Bukan itu maksud hamba, Kanjeng Patih. Tapi hamba ingin agar kita bisa menjaga diri. Jangan sampai rencana kita diketahui mata-mata Kanjeng Pangeran Mangkubumi. Apa? Kalian takut pada Mangkubumi? Mangkubumi itu urusanku, bukan urusan kalian. Dan kalian tidak perlu takut. Akulah yang akan menghadapinya. Jalankan semua perintah-perintahku, Nandoko dan kau Guntur. Jangan keras kepala. Jangan seenak udelmu. Dengarkan semua perintah-perintahku dan laksanakan dengan baik. Hamba, Kanjeng Pati. Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Adi Nandoko ada usul yang baik sekali. Silakan Adi Nandoko. Sampaikanlah kepada Kanjeng Pati supaya Kanjeng Pati tahu duduk perkaranya. Silakan Adi Nandoko. Cepat katakan. Ayo katakan. Aku sudah tidak sabar mendengarnya. Patih Gending marah pada Guntur dan Nandoko. Mereka mempermasalahkan orang-orang Pegunungan Kendeng. Dua prajurit kepercayaan Patih Gending itu berkali-kali menghaturkan sembah hingga jidat mereka menyentuh lantai paseban Wisma Kepatihan. Patih Gending menggoyang-goyangkan tempat duduknya. Kursi malas itu berderak-derak hingga membuat Nandoko dan Guntur nampak merinding. Tetapi dua prajurit kepercayaan itu pantang menyerah. Aku tidak tahu kalau kalian seperti itu. Tidak mau mendengarkan kata-kataku. Tidak mau menjalankan perintah-perintahku. Ada apa sebetulnya di balik semua ini, ha? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Ampun. Bukan maksud hamba untuk menentang perintah-perintah Kanjeng Pati. Akan tetapi sekali ini, hamba mohon agar Kanjeng Pati mau mendengarkan Nandoko. Nandoko ingin menyampaikan sesuatu kepada Kanjeng Pati. Barangkali berguna buat kita semua. Ada apa lagi? Aku paling tidak suka apabila kalian berbelit-belit bicara. Ayo cepat, Nandoko, katakan padaku, cepat. Hamba Kanjeng Patih. Iya, cepat. Hamba ingin agar latihan belo yudo diadakan di tempat wilayah baru. Di daerah Pegunungan Kendeng itu tempat yang paling tepat untuk diadakan olah belo yudo. Sebab hamba melihat di sana memiliki tempat-tempat yang terlindung. Mau latihan di dalam hutan jati juga bisa, atau di balik lembah-lembah dan bukit. Itu cocok sekali untuk mengenal medan peperangan yang sulit, Kanjeng. Menurut hamba, memang cocok, Kanjeng Pati. Kalau kita latihan di Pegunungan Kendeng, artinya kita juga terlindung dari pengawasan orang-orang Mangkubumi. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakannya dengan baik, tentu saja dengan mudah kita akan menggebuk Mataram. Bagaimana, Kanjeng Pati? Apakah ada tempat yang cocok untuk latihan? Apakah ada tempat yang luas, Guntur, Nandoko? Ampunkan hamba, Kanjeng Pati. Hamba dan Nandoko telah sampai di sana dan memeriksa seluruh wilayah Pegunungan Kendeng. Kita bisa berlatih di dalam Goa Cerawang.
Di sana memiliki tempat yang luas sekali, terlindung dari pandangan orang. Kita juga bisa berlatih di dasar sungai, bisa berlatih di lembah-lembah, dan bisa berlatih di dalam hutan. Benar begitu, Nandoko? Hamba Kanjeng Patih, apa yang disampaikan Kakang Guntur benar adanya. Kami tidak mungkin berbohong pada Kanjeng Patih sesembahan hamba. Tapi kalian harus tahu bahwa latihan Beloyudo hendaknya dijadikan satu, dipusatkan di Demak Bintoro. Apakah kalian tidak tahu maksudku? Apakah kalian tidak mengerti apa yang kuinginkan, Guntur, Nandoko? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Kalau latihan dipusatkan di Demak Bintoro, maka orang-orang itu akan menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Tidak tahu bagaimana kondisi dan keadaan di Demak Bintoro. Mereka hanya seperti orang-orang buta yang kehilangan tongkat. Mereka akan meraba-raba, tidak tahu bagaimana berjalan. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Kali ini hamba mohon Kanjeng Patih mendengarkan kami. Mendengarkan apa lagi? Aku paling tidak suka mendengarkan orang yang pintar ngoceh, bicara omong kosong dan tidak ada juntrungnya. Kalian adalah prajurit-prajurit Demak Bintoro yang harus bisa ku percaya. Seorang prajurit yang baik adalah bagaimana ia bisa menjalankan perintah atasannya, bukannya membantah. Kalian ini bagaimana? Apakah kalian tidak mendengarkan apa kata-kataku? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Hamba hanya ingin memberikan pemikiran yang terbaik buat Kanjeng Patih, junjungan hamba. Kami tidak bermaksud untuk menyalahkan Kanjeng Patih, sama sekali tidak. Tetapi hamba ingin memberikan sedikit pertimbangan. Setidak-tidaknya hamba juga mengetahui bagaimana dan apa yang dikehendaki Kanjeng Patih. Bagaimana, Kanjeng Patih? Apakah usul dan saran hamba berdua bisa diterima? Untuk sementara aku belum bisa memberikan kepastian pada kalian berdua. Yang penting sekarang, bagaimana kita bisa memusatkan latihan di sini, itu saja. Kalau kalian tidak mau mendengarkan perintah-perintahku, tugas-tugasku, maka aku tidak mau tahu. Kanjeng Patih, perkenankanlah hamba menyampaikan sekali lagi. Allah, katakan, ayo katakan secepatnya. Aku tidak mau kalian berbelit-belit lagi. Sekali ini ku berikan kesempatan kepadamu. Ayo katakan Nandoko. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Hamba telah menyelidiki daerah Pegunungan Kendeng, di mana tempat itu benar-benar cocok untuk berlatih Beloyudo. Hamba juga mengetahui bagaimana keadaan di Mataram. Kalau Kanjeng Patih pernah mengikuti babat Alas Mentau, maka hamba juga mengenal lekuk-liku sudut-sudut Mataram. Dan keadaan seperti itu amat mirip dengan keadaan Pegunungan Kendeng. Dengan demikian, nanti anak-anak buah hamba bisa melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Mereka bisa menjadi pasukan pendem yang luar biasa. Hamba akan mengarahkannya, Kanjeng Patih. Percayalah pada hamba. Hamba tidak akan mengecewakan perintah Kanjeng Patih. Bagaimana, Kanjeng Patih? Ya, baiklah. Kalian memang orang-orang keras kepala. Tetapi awas, kalau nanti kalian tidak bisa menyenangkan hatiku, kalian benar-benar akan kupenggal. Kalian tahu ini? Hukum di sini adalah hukum pancung. Kalau bisa, kalian harus menunjukkan pengabdian sebaik-baiknya. Tidak hanya membantah dan banyak mulut. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Biaya untuk latihan perang telah habis. Apa ku bilang, Guntur? Aku telah menyerahkan 2.000 real ke tanganmu. Secepat itu kau habiskan? Hah? Untuk apa uang sebanyak itu, Guntur? Untuk apa? Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampun lagi. 2.000 real itu kami pergunakan untuk membuat senjata dan untuk mempersenjatai prajurit-prajurit baru, Kanjeng. Kami tidak mungkin menggunakan alat-alat yang usang, Kanjeng Patih. Hamba hanya membutuhkan 1.000 real saja, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba. Bukankah Kanjeng Patih telah menawarkan kepada hamba, kalau hamba membutuhkan sesuatu, hamba harus menyampaikannya kepada Kanjeng Patih? Baik. Jangan banyak bicara. Kau ini memang orang yang keras kepala. Terima itu. 1.000 real. Terima. Dan gunakan sebaik-baiknya. Kau tidak boleh boros menggunakan uang. Awas. Kalau kau tidak bisa menggunakan uang itu sebaik-baiknya, aku benar-benar akan menyembelihmu. Terima kasih, Kanjeng Patih. Ampunkan hamba karena hamba merepotkan Kanjeng Patih. Ampunkan hamba.
hamba berdua mohon diri. Sekali lagi, hamba mengaturkan banyak terima kasih atas kepercayaan itu. Nandoko dan Guntur menghaturkan sembah sampai 3 kali. Jidat mereka menyentuh lantai paseban. Mereka meninggalkan Patih Gending yang wajahnya merah menyala dengan sorot mata tajam sekali, seakan-akan menghardik mereka. Patih Gending mengelus-elus janggutnya dan kembali menggoyang-goyangkan kursi malasnya. Sementara itu, Pangeran Puger sedang berada di Pemparingan bersama Larasati, istrinya tercinta. Ada sesuatu yang menggantung di wajah Pangeran Puger. Dia tersenyum dingin pada istrinya. Kang Mas, kenapa Kang Mas tersenyum-senyum sendiri? Tak tahukah kalau Nimas ada di sini? Aku senang sekali, Nimas Larasati. Aku senang sekali karena aku bisa menjalankan rencana-rencanaku. Dan Paman Gending nampaknya tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukannya. Ia bilang, bahwa Nandoko dan Guntur bisa menjalankan perintah-perintahku. Mereka sudah mulai melatih orang-orang di Pegunungan Kendeng ke utara. Tak ada seorang pun yang membantah perintah-perintahku. Dan kita akan berhasil menggulingkan Dimas Jolang. Tak ada yang bisa menentang kehendak Pangeran Puger. Kau harus senang hal itu, Larasati. Aku tidak bisa. Rasanya berat sekali. Mengapa bisa begitu, Nimas? Aku telah melakukan sesuatu yang terbaik untukmu, untuk kita, untuk masa depan anak-anak kita, Nimas. Kang Mas nampaknya tidak takut pada peringatan Pak Lek Mangkubumi. Bukankah Pak Lek telah memperingatkan bahwa Kang Mas tidak boleh melatih para pemuda untuk menjadi prajurit-prajurit? Kau ini belum tahu siapa Pak Lek Mangkubumi itu, Nimas. Dia itu justru ketakutan kalau aku melatih orang-orangku. Dia datang kemari karena ketakutannya, Nimas. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu takut, Nimas. Tenanglah, Nimas. Aku akan menunjukkan sesuatu yang terbaik di mata Pak Lek Mangkubumi, agar mata Eyang Mondoroko juga terbuka, agar Dimas Jolang juga tahu siapa ini Puger. Puger bukanlah arca batu, Nimas. Puger bukanlah patung, tetapi Puger adalah laki-laki, seorang pemimpin yang baik yang bisa melangkah tanpa diperintah, tanpa digurui ini dan itu. Aku sudah bosan mendengarkan ucapan dan kata-kata mereka, Nimas. Aku tidak mau tahu apakah mereka membenciku atau tidak. Puger akan melangkah sendiri, Nimas. Puger punya kepala, punya tangan dan kaki sendiri. Apa mau mereka kalau aku bisa berjalan sendiri? Tapi Kang Mas harus ingat, Kang Mas di sini diberi kepercayaan oleh pemerintah Mataram. Sekalipun pemerintah Mataram adalah Dimas Jolang, Pak Lek Mangkubumi, dan Eyang Mondoroko, serta para pini sepuh yang lain. Kuharapkan Kang Mas teringat betapa kepercayaan itu amat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tidak dipercaya lagi, apa yang dapat Kang Mas lakukan? Ingatlah itu, Kang Mas. Jangan terlalu mengumbar hawa nafsu. Jangan terlalu mengumbar ketidakpuasan dalam hati dan keinginan kita. Jangan, Kang Mas. Kau selalu menentang dan menghalang-halangi keinginanku, Nimas. Kau tidak boleh seperti itu. Kau hanya seorang istriku, Nimas. Artinya kau hanya ada di belakangku. Kau tidak boleh menghalang-halangi niatku, Nimas. Saya tidak bermaksud menghalang-halangi niat Kang Mas. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang tidak baik. Paman Gending nampaknya melangkah terlalu jauh. Paman Gending tidak hanya melakukan apa yang Kang Mas inginkan, tetapi ia memiliki ambisi pribadi, Kang Mas. Aku tidak ingin Kang Mas terjerumus. Kalau terjadi sesuatu, kita ikut celaka, Kang Mas. Kita harus bisa melihat tengkuk kita sendiri. Siapakah kita sebenarnya? Kita ini apa? Kita ini siapa? Kalau Kanjeng Romo tidak mempercayai kita dan Dimas Jolang yang telah menggantikan kedudukan beliau mempercayai kita menjadi penguasa di Demak Bintoro ini, dan Kang Mas akan menyanyiakannya, begitukah Kang Mas? Jangan, Kang Mas. Kuharapkan Kang Mas bisa menahan diri
Jangan membiarkan keinginan dan kemauan Kang Mas menguasai hati dan pikiran Kang Mas, sehingga akal dan pikiran Kang Mas tidak bisa berjalan dengan baik. Kau bicara apa nih, Mas? Kau jangan bicara ngalor ngidul begitu. Aku ini suamimu nih, Mas. Aku ini seorang bupati. Demak ini bukanlah segenggam tangan, bukan segumpal tanah. Tapi Demak adalah kadipaten yang paling luas di Istana Mataram nih, Mas. Kalau aku bisa memperkuatnya, bisa membentengi diri, bukan hal yang mustahil apabila aku menggulingkan Dimas Jolang. Dan akulah yang bisa menjadi raja. Aku yang akan bisa menjadi sultan di Mataram. Dimas adalah kecil di tanganku. Aku bisa menggulingkannya. Dan ingatlah ini, ingatlah. Dan kau akan menjadi permaisuriku. Kau enak, aku juga enak. Kau mulia karena kau akan menjadi permaisuriku. Kau harus mendukung semua rencana-rencanaku nih, Mas. Kang Mas, tidak ada kebahagiaan hidup daripada satu hal. Manusia bisa mendapatkan kedamaian kalau dia dicinta dan mencintai, tidak dengan harta dan kekuasaan. Kukira sudah cukup Kang Mas memiliki kekuasaan di sini, mendapatkan kedudukan yang terhormat. Kita tidak boleh serakah, Kang Mas. Keserakahan hanya akan membawa kita ke dalam bencana yang besar. Ketidakpuasan akan selalu menghantui kita kalau kita mengumbar keinginan dan kemauan kita. Kang Mas harus bisa mengendalikan diri. Jangan terpengaruh oleh pendapat Paman Gending. Kalau Kang Mas mengikuti kemauan Paman Gending, tidak ada habisnya, Kang Mas. Nanti kalau Kang Mas menjadi raja, akhirnya Paman Gending akan membujuk lagi agar kita menjadi raja di raja, menguasai seluruh raja di dunia ini. Apakah itu mungkin, Kang Mas? Janganlah merebut kedudukan orang. Janganlah merongrong kekuasaan yang bukan milik kita. Jangan, Kang Mas. Apa kau sudah bosan menjadi istriku, Larasati? Mengapa Kang Mas bicara seperti itu? Aku istrimu. Aku berhak mengingatkan dan meluruskan apabila Kang Mas tidak tepat dalam langkah. Aku ingin agar Kang Mas tetap berjalan di jalan kebenaran. Jangan sampai tersesat, suamiku. Sekali lagi ku peringatkan kepadamu. Aku ini waras dan aku tidak tersesat. Mataku terbuka lebar nih, Mas. Dan aku bisa melihat sesuatu di depanku, di kanan kiriku, dan di seluruh sekelilingku. Aku bisa melihat dengan baik nih, Mas. Kang Mas, seringkali mata kita terbuka lebar, akan tetapi kita tidak mampu melihat apa-apa. Seringkali mata kita terbuka lebar, tetapi kita tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi di depan kita. Kang Mas harus ingat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kang Mas, jangan membawa bencana lagi. Jangan, Kang Mas. Ingatlah anak-anakmu. Ingatlah aku, istrimu. Ya, aku tidak menuntut itu. Memang istrimu banyak. Tetapi setidak-tidaknya, akulah yang paling dekat di hatimu. Aku ingin mengingatkan kepadamu. Aku tidak ingin Kang Mas Puger jatuh lagi hingga terpuruk di lumpur yang paling dalam. Pangeran Puger tidak akan pernah jatuh, Nimas. Ia akan tetap bangkit dan berdiri dengan gagah. Pangeran Puger tidak akan membiarkan siapapun menjatuhkan diriku. Aku tidak takut pada Pale Mangkubumi. Aku juga tidak takut pada Eyang Mondoroko, apalagi Dimas Jolang. Mereka itu kecil di depanku, Nimas. Aku bisa menghadapi mereka. Tapi Kang Mas tidak boleh lupa diri. Tolong sekali ini saja dengarkanlah aku, Kang Mas. Dengarkanlah aku. Hanya sekali ini saja. Jangan sampai Kang Mas jatuh terlalu dalam. Jangan, Kang Mas. Kau harus ingat bahwa segala sesuatu tergantung pada kita. Kepercayaan itu paling berarti dalam hidup kita. Dan ingatlah ini, kalau kita tidak dipercaya lagi, sama halnya kita telah terbakar di tengah api yang menyala-nyala.
Pangeran Puger melotot pada istrinya. Tangan kirinya meremas selimut, lalu menariknya keras-keras. Desis giginya gemeletuk mengancam istrinya. Matanya semakin berapi-api, dan dia melotot marah sekali. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pangeran Puger? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.